Di sini ada berita apa lagi ya? Karena ada berita yang menurut saya di luar logika dan di luar nalar, yaitu minta pelantikan presiden terpilih dipercepat. Pemohon uji materi pemilu sudah selesai. Di sini sangat lucu sekali. Kalau kita flashback ke belakang pada Pilpres 2019 yang lalu, itu pemilu kalau tidak salah pada tanggal 17 April ya. Di situ pun juga ketika pelantikan presiden terpilih juga pada tanggal 20 Oktober. Ya, jadi di sini menurut saya harap bersabar ya. Masa sih ketika Pak Prabowo dilantik dipercepat akan ada 2 presiden? Menurut saya juga sangat lucu sekali. Karena Presiden Joko Widodo itu di akhir masa jabatan itu ya pada tanggal 20 Oktober. Artinya kalau Pak Prabowo dilantik sebelum tanggal 20 Oktober dan Presiden Joko Widodo purna tugas, berarti Presiden Joko Widodo menjabat tidak genap 5 tahun. Disinilah menurut saya yang agak aneh sekali. Nah, di sini dari Kompas.com, menurut Desi semua prosedur untuk pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih sudah terpenuhi, sehingga tidak perlu lagi menunda-menunda pelantikan. Menurut saya juga tidak menunda ya, karena di dalam peraturan perundang-undangan Pak Prabowo dan Gibran dilantik ya pada tanggal 20 Oktober mendatang, setelah Presiden Joko Widodo purna tugas tidak menjabat sebagai presiden. Menurut saya itu poin yang paling penting. Masa sih kalau Pak Prabowo dilantik sekarang ya pasti akan ada 2 presiden? Menurut saya juga sangat lucu. Dan misalkan Pak Prabowo dilantik sekarang dan Presiden Joko Widodo purna tugas, berarti kan tidak genap 5 tahun Presiden Joko Widodo menjabat. Di sini sangat aneh bin ajaib sekali. Kalau kita melihat keanehan-keanehan, juga banyak keanehan ya, seperti di sini Bawaslu bahkan juga sampai saat ini pun masih bingung soal batas usia calon pilkada dihitung saat pelantikan. Saya juga sangat bingung sekali. Biasanya kalau orang mendaftar di situ ya harus sesuai dengan aturan yang berlaku ya, seperti batas usia dan lain sebagainya. Kalau belum usianya menjadi kepala daerah ya langsung dicoret lah dan sebagainya. Tetapi di sini dihitung saat pelantikan, sangat aneh sekali. Menurut saya yang paling masuk akal yaitu soal batas usia pilkada, seharusnya ya pada saat mendaftar, bukan pada saat dilantik. Di sini sangat aneh sekali, padahal juga selang beberapa bulan ya, menurut saya juga poin tidak penting. Tetapi gara-gara ingin memajukan Kaisang yang belum cukup umur, belum cukup usia, ada pendaftaran pilkada serentak belum cukup, akhirnya ada gugatan dan hakim pun juga setidaknya mengabulkan usia dihitung sejak saat pelantikan. Di sini juga sangat aneh sekali. Jadi memang banyak sekali ya, yaitu kejadian-kejadian yang di luar akal sehat. Seperti contohnya ya di sini minta pelantikan presiden terpilih dipercepat, pemohon uji materi pemilu sudah selesai dan tidak perlu menunda-nunda. Di sini maksudnya apa juga? Saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya? Pemohon uji materi undang-undang tentang pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi meminta pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkan KPU RI. Berarti kalau selambat-lambatnya 3 bulan ya berarti pemilunya ya idealnya kalau Oktober ya, berarti bulan Agustus. Berarti bulan Agustus pemilu dan dilantik setelah 3 bulan kemudian. Pemohon Desi Natalia mengungkapkan tidak ada alasan untuk menunda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih karena penetapan pasangan yang terpilih sudah tidak dapat diganggu gugat. Jadi kami menilai tidak ada celah untuk menunda, apalagi membatalkan pelantikan Prabowo Gibran karena pemilu sudah selesai, ujar Desi dalam keterangan tertulisnya pada 17 Juli. Kemudian keputusan MK dan ketetapan KPU atas hasil Pilpres sudah jelas. Tahapan selanjutnya adalah pelantikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9, ujar dia. Menurut Desi, semua prosedur untuk pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih sudah terpenuhi sehingga tidak perlu lagi menunda-nunda pelantikan. Ya, jadi poin di sini menurut saya sangat aneh sekali, tidak perlu menunda-nunda. Padahal dalam peraturan perundang-undangan jelas ya, jabatan presiden dan wakil presiden itu 5 tahun. Jadi kalau dilantik saat ini berarti Presiden Joko Widodo belum genap menjabat 5 tahun. Artinya di situ juga melanggar konstitusi. Yang cukup benar ya menunggu tanggal 20 Oktober. Tanggal 20 Oktober dilantik dan serah terima jabatan lah intinya. Dan Presiden Joko Widodo purna tugas pada tanggal 20 Oktober. Menurut saya itu poin yang paling penting. Dari sini bahkan Arief Hidayat, yaitu selaku hakim MK, bahkan juga sempat menceramahi ya
yaitu pemohon pelantikan presiden dipercepat di sidang MK. Hakim MK Arif Hidayat menceramahi pemohon mempercepat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Arif menilai permohonan itu menjerumuskan MK, sebab jika dikabulkan MK akan melanggar konstitusi. Jilid 2 kemungkinan seperti itu ya. Hal itu terjadi ketika sidang permohonan nomor 65 PUU Romawi 22/2024 pada Rabu 17 Juli. Awalnya Hakim Arif Hidayat bertanya ke pemohon mengenai kapan Presiden Joko Widodo dilantik dan kapan Jokowi menyelesaikan jabatannya selama 5 tahun. Jokowi selesai kapan? Tanya Hakim Arif. 20 Oktober, jawab kuasa hukum pemohon Daniel. Arif kemudian menjelaskan pasal 7 dalam Undang-Undang Pemilu, di mana ada aturan mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun. Kalau dilantik sebelum 20 Oktober, Pak Jokowi menjabat berapa tahun? Tanya Hakim. Belum mencapai 5 tahun. 2 bulan lagi 5 tahun, kata Daniel. Nah, berarti melanggar konstitusi kan? Berarti permohonan Anda yang diajukan melanggar konstitusi malahan, gitu loh, ucap Arif. Arif kemudian menganalisa permohonan pemohon yang membandingkan jabatan presiden dan wakil presiden pegawai negeri. Menurutnya, itu tidak bisa disamakan dengan masa jabatan presiden. Ini keinginannya sih, ya bagus-bagus saja. Tapi konstitusi mengatakan Pak Jokowi pasal 7 itu kalau diterjemahkan, Pak Jokowi diangkat 20 Oktober 2019, kalau di akhir ya 20 Oktober 2024. Nggak bisa diajukan. Kalau diajukan berarti Pak Jokowi nggak jabat 5 tahun. Kalau nggak jabat 5 tahun ya Pak Jokowi melanggar konstitusi, katanya. Nah, dari sini akhirnya sudah jelas ya. Ada yang meminta pelantikan Pak Prabowo Gibran dipercepat. Wah, di sini maksudnya apa juga ya? Padahal juga Pak Prabowo Gibran sudah dipastikan lah presiden terpilih. Pada saat lalu gugatan di MK juga tidak terbukti ya. Dari 8 hakim MK bahkan yang menyatakan tidak ada bukti dan lain sebagainya lebih banyak, sehingga hakim MK pada waktu lalu menolaklah gugatan dari 03 dan 01. Nah, tetapi di sini ada polemik lagi yang meminta pelantikan presiden dipercepat dan akhirnya juga ditolak. Untung loh ditolak. Kalau diterima, wah, kemungkinan akan ada ya pelanggaran konstitusi jilid 2 ya. Yang pertama pada waktu lalu juga putusan MK nomor 90 di situ bahkan juga membuat kontroversi, dan bahkan sampai saat ini pun banyak masyarakat yang belum move on terkait putusan MK yang pada waktu lalu setidaknya memutuskan usia minimum capres dan cawapres bisa di bawah 40 tahun dengan persyaratan pernah menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Ada aja kelakuan orang yang mau merusak regulasi. Iya, menurut saya sudah tepat lah 5 tahun ya 5 tahun. Walaupun pemilunya misalkan Oktober 2023 ya, pelantikannya ya menunggu Presiden Joko Widodo purna tugas. Menurut saya itu adalah hal yang tidak bisa diganggu gugat. Tetapi malah ya seperti inilah. Ya akhirnya oleh hakim MK setidaknya pasti akan menolaklah gugatan tersebut. Ya tapi saya berharaplah semoga saja pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.